Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rovalian Berlian dengan NIM 241240011492. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan proyek akhir dengan membuat video dan diupload di YouTube tentang membuat database, mengisi tabel, inner join, antar tabel, dan mengisi data. Pada step pertama kita akan masuk ke MySQL, strip U, strip root, strip P, lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung enter U. Nah, di sini untuk membuat database apotek kita mengetikkan create database apotek. Karena setelah berhasil login, kita buat sebuah database baru dengan nama apotek. Nah, di saat berhasil, cek semua database yang ada dengan mengetik show database. Nah, di sini database apotek telah masuk pada database. Lalu kita menggunakan use apotek. Ini seperti berpindah folder di sistem file tapi di dunia database. Nah, setelah berhasil, kita membuat tabel obat untuk menyimpan data obat-obatan. Pertama kita menggunakan create table obat kurung buka. Enter. Nah, selanjutnya kita masukkan ada kode obat, nama obat, jenis varchar, harga, INT, dan stok. Pertama kita masukkan kode obat dengan kode unik maksimal 5 karakter, dan kode obat ini dijadikan untuk primary key. Enter. Lalu kita ketikkan nama obat, underscore obat varchar $50 not null. Nama obat maksimal 50 karakter yang wajib diisi. Selanjutnya kita masuk ke jenis dengan varchar 20 not null. Koma, enter. Selanjutnya kita masuk ke harga obat dalam bentuk angka bulat integer, harga INT not null. Lalu selanjutnya kita ke stok untuk melihat jumlah persediaan. Stok INT not null. Kurung tutup dan ada titik koma, enter. Nah, setelah berhasil, kita menampilkan dan mengecek tabel untuk melihat tabel apa saja yang telah dibuat dengan mengetikkan show tables. Nah, akan muncul obat. Untuk melihat struktur detail tabel obat, kita dapat mengetikkan dash obat. Anda akan melihat kolom, tipe data, dan apakah boleh kosong atau tidak.
Langkah selanjutnya yaitu rename table, mengubah nama tabel. Kadang kita perlu mengganti nama tabel, misalnya ubah obat menjadi obt_apotek. Rename table obat to obt_apotek. Nah, setelah berhasil, kita dapat mengecek dengan show table. Obat berganti menjadi obt_apotek. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita untuk menambahkan kolom baru. Dengan misalnya kita ingin menambahkan kolom rak, tempat penyimpanan obat, kita mengetikkan alter table obt_apotek. Lalu kita add column if not exist rak varchar 20 not null. Alter tabel ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Dan if not exist artinya yaitu kolom hanya ditambahkan jika belum ada sebelumnya. Nah, setelah berhasil, kita mengecek kembali dengan dash obt_apotek apakah kolom rak sudah masuk ke dalam tabel atau belum. Nah, ternyata sudah. Lalu juga kita untuk menghapus kolom dari tabel, misal ternyata kolom rak tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya dengan alter table obt_apotek. Tidak, enggak usah pakai titik koma, kepencet. Kita ulangi lagi. Alter table apotek, enter langsung. Nah, kita ketikkan drop kolom yang akan dihapus. Nah, saat ini kita akan menghapus kolom rak. Drop kolom rak, titik koma. Nah, berhasil. Lalu kita akan mengecek kembali struktur tabel kembali seperti semula apa tidak. Nah, di sini raknya sudah hilang. Selanjutnya untuk menghapus tabel, kita dapat mengetikkan perintah. Jika ingin menghapus tabel, kita dapat mengetikkan drop tabel yang ingin dihapus. Misalnya kita akan menghapus drop tabel obat apotek, kita mengetikkan drop table obt_apotek titik koma. Saat melakukan menghapus tabel, hati-hati karena semua data dalam tabel ini berarti akan hilang. Nah, setelah berhasil, kita coba cek kembali apakah tabel sudah terhapus apa belum dengan mengetikkan show tables titik koma, enter. Nah, ternyata empty, yang berarti sudah tidak ada atau kosong atau sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menghapus database-nya juga dengan mengetikkan sama seperti yang di atas, drop database yang akan dihapus seperti drop database apotek. Jika Anda bisa menghapus database secara keseluruhan, jika tidak diperlukan lagi maka Anda akan bisa menghapusnya. Drop database apotek. Database tidak usah pakai
S di belakangnya, tipe W. Drop database apotek. Nah, setelah berhasil, kita bisa mengecekkan kembali apakah database telah terhapus sepenuhnya. Dengan menggunakan show database. Nah, di sini database apotek telah hilang, artinya sudah terhapus. Pada saat ini kita telah mempelajari cara membuat database, tabel mengelola kolom, serta menghapus tabel dan database dalam MariaDB menggunakan SAMPP. Nah, untuk materi selanjutnya, kita lanjut sebentar. Membuat tabel, mengisi data, dan hingga melakukan join antar tabel. Pertama, kita ulangi tadi dari membuat database apotek dan memastikan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel obat dengan mengetikkan create tabel obat, lalu menggunakan yang berisi kode obat, nama obat, jenis, harga, stok juga, seperti yang pada video sebelumnya, materi sebelumnya. Kode obat char 5 yang menyimpan kode obat sebanyak 5 karakter, digunakan sebagai primary key, artinya harus unik dan tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya yaitu nama obat dengan varchar 50 di sini not null, menyimpan nama obat dengan panjang maksimal 50 karakter. Not null yaitu artinya wajib diisi. Jenis varchar 20, menyimpan jenis obat, misalnya tablet, sirup, kapsul. Harga lalu stok, kurung tutup, titik koma. Nah, selanjutnya kita dash obat. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita akan mengisi tabel obat dengan menambahkan data obat, menambahkan 10 baris data obat ke dalam tabel obat, yaitu dengan mengetikkan insert into obat values, karena kita akan mengisi lebih dari satu sekaligus. Nah, di sini kita ketikkan kode obat dengan secara urut ya, kode obat, nama obat, jenis, harga, dan juga stok. Dengan kode OB001. Lalu kita selanjutnya dengan nama obat. Kita buat nama obatnya seperti paracetamol. Dan jenis tablet, lalu harga kita isi 8.000, koma, spasi, stok. Selanjutnya akan isi stok. Stoknya di sini kita isi terserah.
mungkin misal 100, tutup, lalu kita koma. Nah, lakukan secara berulang hingga 10 data terisi. Kedua, selanjutnya kita masukkan yang ketiga. Sirup kombi kode obat OB003, tiganya kebanyakan. Lalu kita lanjutkan dengan kode obat yang keempat dengan 6. Harga kita buat di 8.000. Jenis obat 18.000 aja karena 8.000 udah ada. Jenis obat tablet. Nama obat vitamin C. Kode obat OB004. Mixagrip OB005. Obat sakit gigi, obat OB006.
Nah, setelah sampai 10, setelah semuanya jadi, kita beri terakhir titik koma, lalu kita enter. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Nah, akhirnya berhasil. Lalu kita menampilkan semua data obat yang telah kita isi dengan mengetikkan select from obat. Nah, semuanya ternyata telah terisi. Lalu kita dapat mengubah data obat. Misal mengubah nama obat dari OB001 menjadi Promax dan mengetikkan update obat. Update digunakan untuk mengedit data. Set nama obat. Nah, ingin mengganti namanya apa obatnya. Misal nama obat sama dengan kita ingin mengganti nama Promax. Sariawan. Malah paracetamol di sini sudah ada, kita harus mengganti yang beda ya. Promax. Nah, where kode obat. Where memastikan hanya baris dengan kode obat OB001 yang diubah karena kode obat yang dijadikan primary key dan tidak mungkin akan ada yang menyamakan. Where kode obat sama dengan OB001. Nah, berhasil. Nah, kita coba apakah telah berhasil. Nah, benar, dengan kode obat OB001 telah berganti nama obat menjadi Promax. Selanjutnya kita dapat menghapus data obat dengan mengetikkan perintah delete from obat, enter. Where kode obat, menghapus obat dengan kode obat OB010 dari tabel. Delete digunakan untuk menghapus data berdasarkan kondisi tertentu. Where kode obat yang ingin dihapus, misal kita akan menghapus kode obat yang ke-10, jadi kita mengisikan dengan kode obat OB010, titik koma, enter. Nah, setelah berhasil kita coba cek kembali apakah benar-benar telah terhapus. Nah, ternyata benar-benar terhapus. Sekarang hanya ada 19 data. Selanjutnya kita akan menampilkan kolom tertentu dengan select nama obat, harga, from obat. Menampilkan hanya 2 kolom, yaitu nama obat dan harga. Kode ini biasanya digunakan saat kita tidak membutuhkan semua kolom agar hasil lebih ringkas. Select nama obat, harga from obat. Nah, berhasil. Lalu kita akan menampilkan obat. Select from obat,
hanya menampilkan obat yang ingin tampilkan. Select from obat where kode obat sama dengan obat yang ditampilkan dengan kode apa. Kita misal obat kode 8 OB008 titik koma. Oh, ini ternyata kurang tanda bintang. Select bintang from obat, seharusnya di sini kita kelewatan. Select tanda bintang, obat. Nah, kita hanya menampilkan kode obat dengan kode obat OB008, nama obat diare, jenis tablet, harga 12.000. Misal kita dapat menampilkan obat dengan harga di atas 12.000, kita dapat select from obat where harga lebih dari sama dengan 12.000. Digunakan untuk melihat obat-obat yang mungkin tergolong mahal. Where harga lebih dari 12.000. Nah, kita coba lagi. Misal, di sini kan setelah ada datanya lebih dari 12.000, ada vitamin C, sakrip, sakit gigi, dan radang. Membuat misal kita where harga lebih dari misal 22.000. Ternyata tidak ada obat yang lebih harga 22.000. Nah, kita coba lagi dengan harga lebih dari 5.000. Obat apa aja? Nah, ternyata muncul semua karena memang semua harga lebih dari 5.000. Kita juga dapat menampilkan obat dengan stok yang melebihi yang kita inginkan. Seperti select from obat where stock, kita ingin menampilkan stok yang lebih dari 20. Salah. Angka 3-nya ikut terus karena dia mencet sendiri. Lebih dari 20. Cocok digunakan untuk monitoring ketersediaan obat. Jadi kita tidak perlu memilah lebih sulit karena adanya tabel ini. Nah, di sini ada 8 kode obat yang melebihi stok lebih dari 20. Lalu kita mengurutkan data berdasarkan nama obat atau alfabetis dengan mengetik select from obat, order by nama obat. Berguna untuk pencarian manual atau tampilan yang lebih rapi. Nah, di sini ada dari urutan A sampai Z. Selanjutnya kita mengurutkan nama obat secara descending dari Z ke A atau kebalikannya. Berguna untuk memilah obat dari akhir daftar secara alfabetis. Kita menggunakan select from obat, order by nama obat. Bedanya
kita tambahkan DESC, enter. Nah, di sini udah berbalik dari Z ke A. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah data, menghitung total jumlah baris data dalam tabel obat dengan select count kurung buka bintang kurung tutup from obat. Nah, di sini muncul 9 karena total seluruhan data ada 9 data obat. Jadi kita akan menghubungkan semua nama obat dalam satu baris dengan select group score concat kurung buka kurung tutup nama obat from obat. Menghubungkan semua nama obat dalam satu string yang dipisahkan koma berguna untuk laporan atau tampilan ringkas nama-nama obat. Nah, di sini kan yang muncul hanya namanya obat, nama obat, tidak ada kode obat, jenis obat, harga maupun stok. Yang menghitung rata-rata harga obat, kita dapat mengetikkan dengan select AVG harga from obat, menghitung rata-rata dari semua nilai harga obat, dan kita akan memperoleh hasil 11777.7778. Ini kita akan menampilkan harga minimum, menampilkan harga obat yang paling murah atau terendah. Select min harga from obat. Nah, ternyata di sini harga paling rendah yaitu ada di 6.000. Ini kita menampilkan harga maksimum, kebalikannya dari minimum, max from obat. Nah, ternyata harga yang paling mahal di sini adalah 18.000. Kita juga dapat menjumlahkan semua harga obat dan mengetikkan select sum harga from obat. Kita menjumlahkan seluruh nilai dari kolom harga dari semua obat. Nah, maka hasilnya dari seluruh penjumlahan harga obat-obat kita ada 106.000. Select kode obat, kita makan grup by kode obat dan nama obat benar. Select kode obat, nama obat, AVG, harga. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kombinasi kode obat dan nama obat. Kode obat, nama obat, dan harga. Karena setiap obat hanya muncul satu kali, maka AVG sama dengan harga itu sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya, dapatkan select kode obat, from obat, nama obat. Oke. From obat, group by kode obat, nama obat. Obat, nama obat. Di sini salah karena kurang ada di nama obat, kurang underscore. Maka kita akan tambahkan underscore. Kita ulangi lagi seperti awal.
kode obat, nama obat, select kode obat, nama obat, from obat, group by kode obat, nama underscore obat. Nah, di sini akan muncul. Dan di atas kan akan hanya muncul satu, OB001, di sini muncul semua. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan semua kolom dari tabel obat dan juga minimal harga dari setiap nama obat dengan select bintang min from harga from obat. Group by nama obat. Having nama obat sama dengan apa? Kalau nama obat yang ingin tampilkan nama obat, kita misal obat radang, karena nama obat radang hanya muncul sekali, hasilnya hanya satu baris. Fungsi dari having digunakan setelah group by untuk memfilter hasil grup. Nah, di sini kan muncul semua, hanya kode obat, nama obat, jenis, harga, stok, min. Seperti kita akan nama obat radang saja yang akan muncul. Lalu kita akan melakukan pengecekan struktur tabel. Kita akan melakukan struktur kolom tabel obat sama seperti sebelumnya, terdiri dari kode obat, nama obat, jenis, harga, dan stok, dengan untuk lebih memastikan apakah apa ada yang terubah atau tidak. Dash obat. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Select from obat kita. Nah, ternyata masih sama. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dan relasi dengan obat. Nah, tabel ini untuk menyimpan data transaksi pembelian. Create tabel transaksi, kurung buka, kode transaksi, char, lima, not null primary key. Tanggal transaksi, that not null, nama customer, nama customer,
voucher 50, not null. Selanjutnya yaitu alamat. Voucher 50, not null. Itu telepon voucher 15, not null. Kode obat voucher 6, not null. Orange key kode obat references obat kode obat. Kode obat sebagai foreign key terhubung ke tabel obat. Ini menunjukkan obat mana yang dibeli. Menggunakan foreign key untuk menjaga integritas data antar tabel. Insert, kita insert data ke tabel yang telah dibuat. Insert into tabel transaksi. Kode transaksi tanggal transaksi, nama customer, alamat, telepon, kode obat. Nah, kita masukkan values, masukkan kode transaksinya, kurung buka, kurung tutup, transaksi kita singkat menjadi TR01. Lalu tanggal transaksi kita buat di tanggal bulan tahun 2025 kurung garis miring bulan 1 tanggal 24.
masuk ke nama customer. Kita nama customer Andi dengan alamat Sinanggul, telepon 0. Nanti ada kode obat juga, kode obat yang ingin dibeli, misal obat OB01, OB002 itu sampai OB009 itu dapat dibeli. Enter. Lalu selanjutnya lakukan berulang lagi sampai transaksi ke 5. Transaksi kedua. Lima. Buat nama Bukino. Ini angka 3-nya mencet terus. Lalu selanjutnya tanggal transaksi kita buat tanggal 30. Selanjutnya ke transaksi keempat. Riki. Nah, setelah semuanya jadi, kita enter. Ini salah, ternyata kurang koma sepertinya. Yang bagian akhir tidak diberi koma. Kita ulang kembali. Malah titik koma. Ini pencet koma malah kepencet
koma. Kita ulang kembali lagi. Insert bentuk transaksi VWS. Nah, karena yang transaksi kedua yang pertama telah masuk, kita tinggal meneruskan ke yang kedua. Thanks. Transaksi kedua kita tambah koma. Selanjutnya transaksi ketiga. Koma. Transaksi keempat. Koma. Transaksi kelima. Koma. Nah, telah berhasil. Kita dapat menampilkan isi tabel transaksi dengan select from transaksi, menampilkan semua data transaksi yang meliputi kode transaksi, tanggal transaksi, nama customer, alamat, telepon, dan kode obatnya. Select from transaksi. Nah, di sini kan sudah muncul semua. Selanjutnya kita akan membuat tabel pengiriman dan relasi ke transaksi. Lalu kita membuat tabel create table pengiriman. Tabel pengiriman ini digunakan untuk menyimpan data pengiriman dari transaksi. Relasi kode transaksi sebagai foreign key yang menghubungkan ke kode transaksi pada tabel transaksi nantinya. Makanya nanti ada foreign key-nya. Kode pengiriman char 10 not primary key. Selanjutnya yaitu kode transaksi. Kode transaksi char 10 not 0. Lalu tanggal pengiriman date not 0, kita menggunakannya date not 0. Alamat voucher 50 not 0. Koma foreign key kurang buka dari kode transaksi. Reference ke tabel transaksi. Jadi reference transaksi kode underscore transaksi
Nah, setelah berhasil. Tabel transaksi yaitu mengambil data obat dari tabel obat, tabel pengiriman mengambil data transaksi dari tabel transaksi. Selanjutnya kita menampilkan dash pengiriman. Dash pengiriman. Ini tidak bisa. Oh. Apanya yang salah ya? Tabel pengiriman. Coba ulangi lagi, coba create tabel pengiriman, coba ini kode apa ini, pengiriman. Kode, coba kita ganti, tidak usah kode KD tapi kode transaksi. Tanggal pengiriman, alamat, orange key, kode. Ternyata sudah ada tabel pengiriman. Oh, ini salah di tipe. Namanya pengiriman. Drop tabel pengiriman. Tidak ada. Apanya ya ini ya? Coba di coba DSC pengiriman. Nah, berhasil. Telah berhasil membangun relasi antar tabel dengan foreign key. Sudah melakukan pengembangan behaving, pembuatan tabel dengan foreign key, pengisi dan mengolah transaksi, dan membuat sistem pengiriman berdasarkan transaksi. Nah, selanjutnya kita melakukan mengisi data tabel yang telah dibuat di tabel pengiriman. Insert untuk pengiriman. Files. Dan kita berikan kode pengiriman seperti pengiriman P, kita singkat dengan P 01, tanda petik 2 dengan kode transaksi TR01, tanggal pengiriman,
kita salin di yang atas. Selanjutnya alamat. Alamat terakhir pertama ada di Sinanggul. Kurang tutup, koma, lalu kita ulangi lagi ke transaksi kedua. Alamat Serot Byong, tanggal pengiriman transaksi 2 Demak, tanggal pengiriman tanggal 30, transaksi ke 3 ini error terus. Pengiriman ketiga, pengiriman ketiga, terus selanjutnya ke pengiriman keempat. Alamat Pakis, tanggal pengiriman transaksi ke 4, pengiriman keempat. Selanjutnya satu lagi, alamat Panggang, tanggal transaksi langsung ke transaksi ke-5 dan pengiriman ke-5. Titik koma, enter. Nah, setelah berhasil kita coba cek apakah sudah berhasil, datanya sudah terisi dengan select from pengiriman. Nah, ternyata dana sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan relasi dan join transaksi dengan obat. Select transaksi, transaksi, koma,
transaksi titik nama customer transaksi titik alamat obat titik kode obat obat titik nama obat obat titik harga from transaksi inner join obat on transaksi kode obat sama dengan obat titik kode obat. Nah, maka akan menampilkan data transaksi yang punya relasi dengan obat. Jadinya kita dapat menggunakan ganti menjadi right join dengan perintahnya sama, yaitu select transaksi kode transaksi. Nah, di sini not join kita ganti right join. Nah, di sini maka akan menampilkan semua obat walaupun tidak dibeli. Jika tidak ada transaksi maka null. Selanjutnya kita akan ganti menjadi live join. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan reverse join dari obat ke transaksi. Mengetikkan select from obat AS 1 live join transaksi st on titik kode underscore obat sama dengan O1 titik kode underscore obat titik koma Nah, sini akan muncul hasilnya, menampilkan semua obat plus data transaksi jika ada. Bagus untuk melihat obat yang tidak pernah dibeli, yang baris transaksinya 0. Nah, selanjutnya kita melakukan right join. Nah, di sini kan hanya menampilkan yang terdapat transaksi. Nah, di sini kita sudah belajar tentang struktur database obat, daftar obat, dan stok transaksi, data pembelian pelanggan, pengiriman hasil transaksi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.